Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman. Jadi kali ini saya sedang berada di kampung ya, dan nama kampung saya itu Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Oke teman-teman, jadi kali ini di sini masih musim hujan ya. Apakah di tempat kalian juga sama sedang musim hujan? Dan kalau musim hujan itu di sini banyak sekali ya yang namanya itu cacing ya. Cacing banyak sekali, sampaikan Kak, ada di WC tadi juga ya. Udah waktu saya tadi buang dah tuh ya, takut masuk ke lubang buaya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau share ya ke kalian tentang manfaat cacing tanah untuk pakan ternak kita, khususnya untuk burung murai batu, untuk burung murai gacoran seperti itu ya. Ya, dan untuk burung murai batu itu ya, biasanya saya kasih cacing tanah ya. Burung murai batu itu rupa-rupa yang dikasih tanah teh. Ada yang burung murai batu untuk gacoran, ada yang burung murai batu untuk peternak begitu ya. Untuk ternak ya saya mah cenah mau ternak murai batu cenah dong seperti kamu ya, sok. Itu juga beda settingannya untuk si cacing itu sendiri ya, seperti itu ya. Ya seperti ini. Sebentar ya, seperti itu ya. Untuk pakan cacingnya juga beda ya. Pakan untuk takarannya, untuk aturannya juga beda. Itu si cacing tanahnya juga ya, seperti itu. Kalau aku untuk peternakan ya, kalau aku untuk ternak cacing tanah itu biasanya aku kasih dibanyakin untuk ternak, dikarenakan itu mengandung birahi dan mempercepat kawin. Dan itu juga karena di dalam cacing tanah itu banyak mengandung sekali protein ya, di antara ekstra puding yang lain, di antara jangkrik, kroto, dan juga ulat Hongkong dan tek-tek bengek yang lainnya. Itu si cacing tanah itu proteinnya setingkat lebih di atas ya, 60-70% lah dia menguasai protein ya. Maka dari itu setiap peternak ya mewajibkan dan memberikan cacing tanah itu sendiri. Cacing tanah yang bagaimana? Yang bagus teh ya, ini untuk ternakan dulu ya. Kalau untuk cacing tanah itu semuanya sama yang diberikannya itu. Tipe cacing tanah ya yang merah, tapi bukan yang pekat merahnya itu sampai ke hitam-hitaman. Kalau di tempat saya itu namanya cacing kalung ya. Ya nggak ada, sekarang lagi hujan gede-gedenya di sini mah. Kalau nggak lagi hujan mas saya akan menggali lagi ya di bawah pohon pisang itu, seperti aku pakai bahasa Indonesia cenah. Dan untuk pemberiannya, kalau untuk yang ke peternakan biasanya saya dibanyakin 7-8 biji saya kasih. Untuk yang ke peternakan mah ya kan, induknya makan, si jantannya juga makan, si cacing teh seperti itu. Dibanyakin cacingnya biar cepat naik birahinya dan kawin ya. Setelah kawin dia itu bertelur, dan itu menghindarkan dari telur zong dan telur kopong, telur kosong. Jadi telurnya itu akan menetas semua, jaminan dong, insya Allah ya, seperti itu. Tapi untuk burung gacoran idealnya seperti apa? Kalau untuk jenis cacingnya mah sama, ada cacing merah dan ada juga cacing yang agak keping-pingan seperti itu ya, cacing susu. Kalau aku mah, menurut aku kayak ngopi dulu ya. Mantapnya. Jadi cacingnya itu yang agak keping-pingan ya. Jadi itu bagus banget. Cacing merah, cacing keping-pingan, cacing yang di pot. Asal jangan cacing yang warnanya itu terlalu pekat, hitamnya terlalu pekat. Kalungnya atau gelangnya yang ada di si cacingnya itu terlalu gede begitu ya. Cacing yang seperti itu mah hitam, panjang, cacing gede. Aduh, bikin ngeres di musim hujan ya, seperti itu ya. Jadi pemberiannya itu untuk gacoran ya, kita lihat dulu dia itu burung yang stabil birahinya, stabil emosinya, atau malah oper. Kalau yang oper birahi yang kencang itu ya, badannya itu birahinya itu wah, empluk pokoknya mah. Itu biasanya saya kasihnya itu 1 minggu sekali untuk yang OB.
oper birahi, oper emosi, sampai ke dia teh kalau melihat lawan teh wah pokoknya mah ya enggak sampai nyebul, enggak. Cuma dia itu oper birahi ya, birahinya terlalu tinggi, enggak nyampe oper juga, saya cuma kasihnya itu 1 minggu sekali. Segimana tergantung cacingnya. Kalau yang sedang-sedang saja saya kasih 2. Kalau yang kecil saya juga kasih 2. Kalau yang agak gede begitu ya, bukan cacing kalung yang gede hitam pekat itu bukan. Saya biasanya kasih 1 yang gede, yang segede gini atuh tah. Segede gini ya, segede gini atuh tah. Segede gitu lah. Udah tahu atau antara yang gede, kecil dan yang sedang-sedang saja ya. Ya, itu seperti itu. Kalau untuk yang birahinya sedang naik, emosinya sedang tingkat tinggi, jadi itu tuh dia itu tidak stabil ya. Saya kasih cacing tanahnya itu 1 minggu 1 kali. Tapi untuk yang stabil segala macamnya, saya biasanya mengasihnya itu 1 minggu 2 kali ya, dengan takaran 2 biji. Mau yang gede 2 biji, kalau yang kecil yang sedang-sedang saja saya kasihnya itu berarti 3 biji ya, seperti itu. Kenapa sih di burung gacoran kita tidak boleh memberi cacing tanah yang terlalu banyak? Dikarenakan di dalam cacing tanah itu mengandung lendir ya, atau semacam enzim yang agak-agak unik. Jadi dia itu menimbulkan peradangan. Malah kalau dikasih banyak itu burungnya itu bukan malah bagus, bukan malah bukan malah big, bukan. Jadi dia itu malah ya, jadi emosinya itu naik seperti itu ya. Iya kan, yang kalau yang sakit tipes itu juga ya dikasih cacing juga. Iya, itu juga dia itu di dalamnya itu lagi panas ya, panas diserok. Kela tuker ngonten. Aing rupa-rupa ya kalau emak ngajak ke pasar deh. Ya seperti itu ya. Sebentar, ini ada gangguan teknis. Dan untuk burung gacoran idealnya jam berapa sih waktu yang ideal memberikan cacing kita itu kepada si burung murai batu, supaya gacornya itu manfaatnya itu terasa begitu dikasih tadi, dia itu memberikan dampak dan perubahan yang signifikan, yang bagus gitu. Kalau saya ya biasanya memberikan cacing tanah itu pada jam 11 siang. Kan pagi saya kasih extra fooding ya. Jangkrik 5, ulat Hongkong 10 untuk pagi. Kita kasih jeda dulu dari pemberian extra fooding ke cacing. Kasih jeda. Makanya itu untuk makan siang ya, atau di sini biasanya disebutnya itu ngawadang atau jomet ke josamet ya kalau untuk manusia. Tapi untuk itu sebagai 1 minggu sekali ya, yang 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, biasanya saya ngasihnya itu jam 11 siang ya, dikarenakan jauh dari makan pagi dan juga makan sore. Jadi dia itu di tengah-tengah. Jadi jam 11, jam 12 sampai jam 1. Buat kalian pekerja kantor bisa meluangkan waktu, buat kalian juga yang pekerja super sibuk juga bisa meluangkan waktu, dan buat kalian juga pekerja proyek. Tidak, sama suami saya juga pegawai proyek seperti itu. Jadi dia itu bisa meluangkan waktu untuk sambil dikasih si cacing. Apa sih manfaat cacing? Apa sih efek samping? Bukan efek samping, apa sih manfaat cacing sehingga cacing itu diwajibkan dan diharuskan dan dikudukan untuk diberikan kepada si murai batu ya. Manfaat cacing itu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan daya ingat ya, dan juga meningkatkan imunitas ya, sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau dikasih cacing teh, dia itu kan dikasih masteran ya, seperti cirilin, seperti dikasih masteran si itu tuh si suren, jalak suren. Ya ingat kasih suren singkar ya, suren sungkar saya teh. Jadi dia itu mengingat setiap masteran. Jadi dia itu pengingat yang bagus, pengingat yang handal kalau dikasih cacing mah. Maka dari itu teh rahasia para juara kontes juga cacing teh iya. Tapi kalau mau dikonteskan jangan terlalu banyak dikasih pakan cacing, makanya itu bisa jadi bulunya itu jadi ngembang ya. Ini dan saya juga kalau soal perburungan mah itu sudah mengerti, jangankan burung yang hidup ya, burung yang mati dihidupkan saya bisa. Keren. Tuh. Jadi kalau dikasih cacing dia itu seperti halnya dikasih minyak ikan. Jadi dia itu DHA-nya itu bagus, DHA-nya itu tinggi seperti dari salmon begitu ya, minyak ikan.
Jadi kalau kita tidak mampu mah beli minyak ikan, dikasih aja itu cacing tanah supaya imunnya juga, kekebalan tubuhnya juga bagus ya, imunitasnya bagus, daya ingatnya bagus, terusan si emosinya kekontrol, birahinya juga stabil begitu ya. Jadi cacing itu sebenarnya mah bagus kalau dalam takaran yang tepat, kalau dalam takaran yang pas begitu. Kalau kebanyakan mah jangankan cacing ya, kita juga manusia kebanyakan makan nasi jadi overdosis alias obesitas. Kalau di burung OB itu overbirahi, kalau di manusia OB itu obesitas ya, seperti itu. Kelebihan sama, sama. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan, seperti itu. Itu kalau untuk yang itu apa namanya, si cacing ya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau untuk burung yang kecil, burung trotol, burung yang pastol itu penggunaan cacingnya itu saya kasihnya biasanya 1 minggu sekali aja, 1 minggu 1 kali ya. Untuk yang pastol, pasca trotol ya, saya kasihnya cuman 1 minggu 1 kali aja ya. Dan itu pun sebelum saya naikkan buat gacoran ya, kita juga bisa memberikan kencur ya, kencur untuk supaya volumenya itu naik, volumenya itu besar. Kan di ini pita suara ya, ini di atasnya itu ada lendir. Jadi untuk membuang lendir itu biasanya kan burung riwik ya, burung riwik. Jadi kita itu harus sembuhkan dulu ngeriwiknya, baru kita gacorin ya, baru kita beri materi, beri isian ya, masteran cililin, masteran cendet, masteran si latbek, masteran si jalak suren ya, seperti itu. Sebenarnya ini juga sekarang burung murai sedang naik-naiknya lagi ya, dikarenakan kalau kemarin kan kita itu pecinta burung murai itu sempat terbelakangkan ya, dikarenakan banyak masteran ya, banyak yang kontestan itu memilih burung lovebird. Sekarang lovebird sudah tidak ada ya, hampir redup pokoknya mah lovebird mah. Saya juga ternak lovebird, di borak-barek saya sama indukannya udah gak punya. Murah sekarang lovebird. Sekarang mereka yang dari lovebird juga mulai bermigrasi lagi ke burung murai batu ya. Kalau menurut itu kan kabar, bukan kabar burung dah tuh, emang seputar burung murai, makan kita juga sama-sama peternak, sama-sama pejuang ya, sama-sama pemain, kita sharing juga sama ya. Dan untuk pakanan saya jelaskan, saya tekankan, tidak ada manuk, tidak ada burung yang gacor secara instan, tidak ada. Semuanya juga step by stepnya ada, naik level, naik banding dia itu. Iya, ada kontes juga kita kalau naik gantangan juga tidak langsung naik ke yang yang mahal, enggak, kita juga dari yang semi dulu lah, yang murah-murah dulu ya, seperti itu. Dan saya jelaskan kalau burung kalian sudah bagus dengan settingan seperti itu, jangan gonta-ganti settingan ya. Bangun chemistry, bangun naluri antara kita si pemilik dan si kesayangan itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah terbentuk chemistry antara kita dan peliharaan kita, insya Allah burung akan gacor. Dan semua burung juga gacor. Di alam juga siapa yang mengajarkan gesekan? Tidak ada. Dia juga mengandalkan insting dan feeling ya. Maka dari itu gunanya cacing itu supaya meningkatkan insting dan feeling dia sebagai di hutan, seperti itu. Fikternya keluar, sifat pemburunya keluar, sifat dia sebagai petarungnya itu keluar, insting dan feelingnya itu bisa kita gali ya, bisa kita gali dengan cara kita memberikan makanan protein yang tinggi seperti cacing, seperti minyak ikan, itu boleh dikasih, tapi dengan takaran yang tepat, takaran yang pas, sajian yang teratur seperti itu. Kalau minggu sekarang dikasih cacing, minggu besoknya enggak, minggu besoknya lagi dikasih, ada kemarin cuma dikasih 1 minggu sekarang enggak dikasih, minggu nanti dikasih 2, itu malah udah, itu settingan yang acak-acakan amburadul. Jangan harap burung kalian akan berkicau riang seperti burung akang. Ya, oke, segitu dulu konten dari Jenong Logok untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Dan bukan maksud saya menggurui, saya hanya sharing dan barangkali aja
ada yang sama kasusnya dengan saya. Jadi manfaat cacing itu yang pertama untuk meningkatkan konsentrasi, juga untuk menstabilkan birahi, untuk menurunkan emosi ya, menstabilkan emosi dan birahi, dan juga untuk peternakan. Si cacing itu sangat bagus untuk pejantan dikarenakan pejantan itu tidak akan mandul. Jadi semua telur yang dihasilkan akan menetas semua insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga cacing itu bisa meningkatkan imunitas ya. Jadi sistem kekebalan tubuh dapat dia distabilkan dengan cara memakan cacing itu sendiri. Cacing yang seperti apa yang bagus? Cacing yang merah yang ada di pot tanah juga, tapi jangan memakai cacing yang hitam pekat legam, jangan kalau menurut saya ya. Itu mah atas pengalaman saya pribadi. Dan waktu yang ideal pemberian cacing untuk burung gacoran, saya biasanya mengasihnya itu di jam 11, 12 sampai jam 1 siang. Karena itu di jam-jamnya dia makan siang. Ya seperti itu kalau di bahasa kita mah cemilan, dan itu hanya diberikan 1 minggu sekali buat burung yang emosinya sudah tinggi, birahinya tidak stabil, itu diberikannya 1 minggu sekali. Asal ada pasukan aja protein. Dan buat burung yang emosinya stabil, birahinya stabil, kita kasih 1 minggu 2 kali. Untuk burung yang trotol, pastol, saya kasihnya itu 1 minggu sekali saja, 1 biji ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.